Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali bersama kami di YouTube Doa Renungan Khotbah Harian Kristen Official. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini kita akan boleh menikmati bersama-sama ayat Alkitab tentang kesabaran. Bagaimana orang-orang sabar, bagaimana kita dalam kehidupan ini menjadi pribadi yang sabar. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pentingnya Alkitab dalam kehidupan kita, pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita untuk boleh menjadi pedoman bagaimana kita hidup tentang kesabaran, seperti apa yang akan kita nikmati bersama saat ini. Sebelum kita bersama-sama menikmati ayat Alkitab ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Pada kesempatan ini kami akan menikmati kasih kemurahan-Mu, akan menikmati kebenaran firman-Mu tentang kesabaran. Biarlah ketika umat-umat-Mu boleh mendengar dan menikmatinya, boleh terlaksana dalam kehidupannya sehari-hari, menjadi berkat buat banyak orang, dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama menikmati ayat Alkitab tentang kesabaran. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Pengkhotbah 7 ayat 8. Akhirnya suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat 19-20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Pengkhotbah 7 ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Yakobus 5 ayat 7-8. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur, dan hujan, musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Amsal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 25 ayat 15. Dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ibrani 6 ayat 12.
agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapatkan bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Timotius 6 ayat 10-11. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 20. Percayalah, Tuhan selalu menyertai kita, karena kita di dalamnya dan Dia di dalam kita. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yeremia 32 ayat 40. Perjanjian Allah mengenai keselamatan. Wahyu 14 ayat 12. Kesabaran kita berkaitan dengan kualitas hubungan antara kita dengan Allah, ketekunan orang-orang kudus, menuruti perintah Allah, dan iman kepada Yesus. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Diberkatilah yang mendengar. Jadilah kami semua menjadi pelaku firman-Mu. Amin.